Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofwan Darul Mufti, kelas 12 TKJ. Kali ini saya akan mencoba mengkonfigurasi mikrotik Simple Queue. Konfigurasi Simple Queue pada mikrotik. Nah, mikrotik ini pertama saya setting bridge adapter yang terhubung ke adapter wireless saya sehingga dia bisa dapat IP. Kemudian adapter 2 nya saya setting internal network yang saya beri nama ISP untuk membagi network ke VM ini, VM Windows 8 untuk pengecekan nanti. Nah, dua-duanya sudah running, kita minimize. Pertama kita buka mikrotiknya dulu, kita cek apakah dia sudah dapat IP atau belum. Ya, dia sudah dapat IP nya sekian. Kalau kita cek ping di terminal, kita ping 888. Nah, dia sudah bisa ping. Kemudian di sini di Ether 2 yang terhubung ke Windows ini nantinya saya punya IP 192.168.33.1/24 sudah saya buat. Kemudian jangan lupa juga buat NAT source NAT, outnya Ether 1, kemudian actionnya masquerade agar Ether 2 bisa dapat internet juga. Nah, kalau sudah, di sini saya punya IP 20 kalau nggak salah. IP config ya, IP nya 192.168.33.20. kemudian ini belum ada limitasi apa-apa, belum, bandwidthnya masih full. Kalau kita coba dulu bisnet speed test, kita coba speed test. Nah, kita lihat dapatnya berapa. Di sini dia dapat downloadnya 0,6 megabit sama uploadnya 8,7 megabit, kurang lebih segitu. Nah, sekarang kita terapkan simple queue nya, kita buka queue, kemudian simple queue, kemudian plus. Nah, simple queue itu ada beberapa jenis. Yang pertama ini adalah limit IP, jadi yang kita limit adalah satu IP, misalnya IP Windows 8 ini yaitu 192.168.33.20. Nah, ini kita limit misalnya 512 upload downloadnya, kita apply. Nah, nanti yang kena limit bandwidth ini cuman IP ini, sisanya nggak kena. Nah, kita coba lagi. Nah, bisa kita lihat di sini upload downloadnya rata 0,5 Mbps atau 500 kilo. Ini artinya limit kita sudah berhasil.
simple queue-nya. Kemudian yang kedua ada yang namanya limit subnet, atau bisa juga disebut share bandwidth. Nah, di sini yang kita limit itu seluruh IP dari Ether 2 330/24. Nah, yang kita limit itu semuanya segini. Misalnya kita limit 500 sama seperti tadi, kita apply, kemudian kita coba. Nah, ini tetap dapat 500 ya, karena cuman ada satu IP yang aktif yang mengakses internet. Kemudian kalau ada dua IP, maka mereka berdua itu akan rebutan bandwidth. Begitu pula ini kan /24, artinya ada 254 klien. Kalau 254 IP itu aktif semua, mereka akan rebutan si bandwidthnya ini, rebutan 512 ini. Tapi karena mereka rebutan, bisa jadi ada satu yang dapat 200, ada yang dapat 100, ada yang nggak dapat, ada yang dapat 400, pokoknya mentoknya 500. Nah, di sini di bagian advance ada yang namanya limit add. Nah, limit add itu fungsinya untuk membatasi bandwidth setiap klien dari setiap subnet ini. Jadi misalnya ada 2 atau ada 3 yang aktif, atau 2 lah. Nah, dua-duanya ini maksimal dapatnya masing-masing 128. Jadi yang satu 128, yang kedua juga 128. Kemudian kan masih ada sisanya 256. Nah, itu baru mereka rebutan lagi sisanya. Jadi kira-kira ya minimal mereka dapat 128 kbps, seperti itu. Ini kalau kita tes lagi tetap dapat 0,5 karena memang nggak rebutan, dia sendiri, kecuali ada 2 atau lebih klien. Nah, dia baru rebutan gitu ya. Jadi tadi simple view ini bisa untuk limit satu IP saja, bisa buat limit subnet, dan juga ada limit net di bagian advance-nya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.